awal-awal buka itu pernah sih rugi 2.500.000 pas nyampe di Pontianak itu ulat semua. Kalau usaha itu memang harus ada ruginya dulu. Nah dari situ saya belajar, kita kalau diberangkatkan untuk pelatihan itu jangan mikirnya cuma pengen berangkat, pengen nyampe tempatnya, enggak, ilmunya yang kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RRI. Jumpa lagi sama aku Vera Fernanda di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Nah, kali ini kita di episode kelima. Kita kedatangan narasumber, ada seorang pengusaha muda, anak asli Natuna ya. Dia ini sedang menggeluti usaha, salah satunya itu adalah ikan salai atau ikan asap ya. Nah, jadi kita bakal cerita-cerita sama dia hari ini. Sebelumnya kita kenalan dulu, kira-kira siapa sih narasumber Bisai kali ini ya. Langsung aja, ini ada Bang Roni Metrio ya. Halo, apa kabar? Baik. Ya, jadi kita sebenarnya udah kenal ya, Ron ya. Jadi aku panggil Roni saja, tidak usah pakai abang ya. Oke, kalau mau ketawa aja, Ron. Mungkin agak berbeda ya kalau di depan kamera sama di belakang kamera ya. Tadinya ngobrolnya santai karena pakai bahasa daerah ya, agak lebih santai gitu. Ketika udah di depan kamera ini agak beda nih Bang Roni kita nih. Canggung katanya. Oke. Langsung aja, mungkin ada juga yang udah kenal, tapi mungkin ada juga nih yang belum kenal. Jadi Roni kenalan dulu nih ke Sobat RRI. Kira-kira Roni ini nama lengkapnya, usianya, asalnya, segala macam. Nah, silakan Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Metrio. Saya asli Sedanau. Jadi umur masuk 28 ya. Oh iya. Jadi saya sebagai anak muda yang mau mencoba lah, memperkenalkan usaha ikan, yang karena Natuna kan banyak menghasilkan ikan kan. Iya, jadi, betul. Usaha ini kan nggak putus ikannya, jadi akan berlanjut terus. Iya, jadi menurut Roni ini usaha ikan ini peluangnya besar ya, karena kita di Natuna ikan tuh alhamdulillah melimpah ya. Melimpah. Laut kita luas ya, jadi insya Allah nggak bakal habis gitu ya. Jadi ini adalah usaha yang punya peluang yang besar nih bagi Roni. Dan ini juga informasi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang bimbang ya, mau coba usaha ini atau enggak gitu. Oke, jadi kita udah kenalan sama Roni ya, Sobat RRI. Ini Roni ternyata asli Sedanau. Nah, umurnya ternyata belum masuk 30 ya. Belum. Masih sama ternyata kita ya. Karena kita juga seangkatan nih sekolahnya. Kirain tadi ada perbedaan umur, ternyata sama umur kita. Oke, jadi langsung aja ke awalnya ya. Kira-kira Ron ini menekuni usaha ini tuh udah berapa lama, Ron? Hampir masuk 2 tahun. Oh iya, hampir 2 tahun, tapi itu termasuk baru juga ya? Iya, baru. Iya, termasuk baru juga dengan hasil penjualan yang udah lumayan sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Ron, cerita awalnya gimana nih Roni sampai tercetus ide jualan ikan salai nih, Ron? Ya, awalnya kita berawal dari karena sumber ikan ya yang ada di Natuna ini sangat besar ya, dan insya Allah nggak akan putus. Dan itu pun kalau kita jalankan usaha, karena ikan itu kebutuhan setiap hari ya, kebutuhan masyarakat, dan bisa juga sih yang kebanyakan orang tamu dari luar itu bawa oleh-oleh khas Natuna. Jadi dulu itu kan kadang tamu dari luar itu kan bingung kan kalau jalan-jalan ke Natuna apa yang mau dibawa oleh-oleh gitu kan. Iya, betul. Nah, karena kita itu ikannya yang berlimpah, jadi saya buka pemikiran ikan itu saya coba dulu kan, gimana cara ikan itu biar bertahan lebih lama, lebih awet, dan bisa dibawa kemana-mana, dikirim.
Jadi dengan ikan itu kita coba vakum. Jadi kita uji itu ikannya sebetulnya 10 hari juga tahan, tergantung keringnya. Ikan salai itu ya? Iya, tergantung kering. Terus tergantung permintaan. Seandainya tamu itu mau ke Batam, itu kan 1 hari 2 hari udah nyampe. Perjalanan itu kan 2 hari itu mungkin orang makan, jadi 1 hari bawa itu kan. Jadi itu kita sesuaikan lah kering atau basah ikannya itu. Nah terus saya pikir mau buka itu tadi oleh-oleh Natuna juga kan, untuk melengkap ikan salai. Iya. Nah jadi sekarang tamu-tamu dari luar itu nggak usah pusing lagi kalau mau nyari, nggak bingung lagi mau cari oleh-oleh ya kalau datang ke Natuna gitu ya. Oke, jadi mungkin sebelumnya udah banyak juga ya orang-orang kita yang jualan ikan salai kayak di pinggir jalan gitu kan. Banyak. Cuman kan itu kayak nggak di dalam kemasan, nggak dikemas kayak yang Roni punya gitu ya. Nah mungkin ini salah satu nilai plusnya dari produknya Roni ini gitu ya. Nah sebelum jualan ikan salai ini Roni jualan ikan segarnya dulu ya? Iya. Terus online dulu pakai WA, Facebook. Kadang di Facebook kan pelanggaran jual ikan ya kan? Iya ya. Kadang sering juga sih ada pelanggaran nggak boleh hewan gitu kan. Jadi mikir nyari juga sih. Terus ada kenalan orang di Sprinda kan, karena orang itu udah tahu kayak mana kita mulai usaha kan. Jadi dikasih lokasi tempat ikan salai yang ada di Pasar Baru Ranai. Oh iya, sentra IKM itu ya. Iya, sentra IKM. Oke, jadi berarti awal mulanya Ron ini jualannya dari rumah ya, maksudnya via online aja dulu. Diantar gitu ya, ikan salainya ya. Kemudian pas ada buka Pasar Baru, ada sentra IKM itu ada dikasih beberapa gerai ya untuk jualan oleh-oleh ya, atau khusus ikan salai aja apa gimana kemarin tuh Ron? Situ ada 8 4 kerupuk atum, 4 lagi ikan salai. Oh gitu, berarti emang udah ditentukan ya 4 untuk kerupuk atom, 4 untuk ikan salai gitu. Oke. Nah sebelumnya selain ini ya, selain ikan salai yang jualan ikan gitu ya Roni ya, Roni udah nyoba juga usaha-usaha lain ya, maksudnya sepengetahuan aku ya gitu ya. Roni juga emang udah dari selesai sekolah tuh emang udah sering kelihatan jualan gitu, kayak apa aja dijual gitu gitu ya. Itu mungkin boleh diceritain Ron, kira-kira udah pernah nyoba jualan apa aja nih sebelum yang ikan salai yang cukup lumayan terkenal ini gitu. Oh iya, sebelum itu kan, sebelum jual ikan salai kita jual online dulu di HP, di WA gitu kan, dan terus siap pengantaran. Jadi misalnya ini contoh pengalaman ya buat kawan-kawan yang katanya nggak ada modal mau usaha ya kan. Nah di WA itu kan ada grup tuh, ada grup. Terus nanti kita nggak ada modal nih, posisi kita nih nggak ada modal. Jadi di situ kita bisa chat orang, itu kan banyak yang jualan tuh kan. Kayak misalnya buah salak, macam-macam itu kan makanan. Terus kita chat orangnya, kita tanya, Bu bisa nggak saya bantu promosi jualannya? Itu buat kita yang nggak ada modal nih. Oh iya, jadi Roni pernah gitu ya? Iya. Pernah bantu-bantu promo, kayak jualan buah promo juga sebelumnya ya. Nah terus di situ baru saya ngumpul modal dari pengantaran. Biasanya lumayan sih, dapat juga sih, dapat 100 lebih satu hari. Itu kalau 1 bulan kan udah lumayan kan, udah bisa kita buat modal usaha lain lagi kan. Iya benar-benar. Jadi di sini intinya jangan remehkan yang kecil-kecil tadi ya. Walaupun cuman bantu promosi aja, dapat VV dikit gitu kan lumayan ya kalau dikumpulin. Bisa untuk modal usaha ke depannya. Berarti Roni berawal dari situ ya untuk pemodalannya. Iya, dari kecil-kecil online dulu. Oke. Nah, jadi kita flashback lagi ya. Kenapa sih Roni
milih berusaha gitu, jualan ya, di antara teman-teman kita yang seumuran waktu itu ya. Dari awal Roni memulai itu kan kayak masih muda banget gitu kan. Ada yang masih sibuk-sibuk main kesana kemari gitu, tapi Roni dengan umur yang muda udah mau terjun ke dunia usaha. Itu kenapa tuh, Ron? Ya, itu mungkin karena kebutuhan hidup ya. Ya, salah satunya ya. Karena kita apa ya, mau keluar kerja di luar susah. Terus di tempat kita banyak peluang. Nah, sayang soalnya umur kita kan semakin hari semakin meningkat. Nah, jadi di situ saya mikir kalau saya lanjut bermain terus ataupun jalan-jalan, nanti sampai kapan kita kayak gitu terus gitu kan. Jadi saya langsung terjun ke dunia usaha itu pun umur berapa ya? Dari SMP udah mulai itu. Oh iya, berarti dari sekolah ya, dari SMP, SMA tuh udah emang suka jualan ya? Iya, suka jualan. Dulu jualan es di sekolah. Jualan es di sekolah, sempat jualan es di sekolah ya? Es juga. Tapi kok nggak ingat ya? Nggak ingat ya? Karena beda sekolah ya? Iya, karena orang kan biasa kan promosikan sama teman-teman aja. Oh, jual gitu aja ya? Saya nggak nampak. Dipesan baru dibawa gitu. Oh iya. Jadi gitu hobi. Ya, udah mulai berani istilahnya. Kalau di zaman-zaman kita sekolah itu kan kayak biasalah anak muda ya, ada gengsi-gengsinya gitu. Nah, jadi Roni ini nggak gengsi sama sekali, jualan mulai dari es malahan ya. Itu kenapa tuh? Itu kayak mana ya? Pemikiran yang Roni punya tuh, punya tuh gimana gitu? Saya pemikirannya kayak gini. Kita tahu kan selama ini yang banyak sukses itu pengusaha ya kan? Iya, jadi di situ termotivasi buat aku harus jadi pengusaha. Oh, berarti ya tadinya mau nanya sih ya, kayak cita-citanya jadi apa? Berarti emang punya cita-cita atau tujuan ke depan itu pengen jadi pengusaha ya? Dari dulu banget, dari SMP tuh udah kepikiran tuh ya, pengen jadi pengusaha. Kadang dulu itu teman tuh, Ron nanti kita kuliah di sini, terus mikirnya, oh enggak lah, kita kuliah kan bisa di tempat kita kan ada juga kan kuliah kan si style kan. Jadi kuliah tempat kita tuh lebih hemat. Kita bisa kerja, bisa bantu orang tua, terus bisa kuliah, ya sama aja ya. Berarti setelah itu ya, setelah beres sekolah, sambil usaha-usaha juga, Roni juga sambil melanjutkan kuliah ya? Iya, kuliah. Di sini gitu ya. Udah beres, udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Bisa juga ya, maksudnya yang penting kuliah ya, niatnya gitu ya. Nggak mesti di luar juga ya. Plusnya tadi kata Roni, kalau kuliah di tempat kita, satu lebih hemat, bisa sambil kerja, bisa sambil bantu orang tua juga, ya kan? Oke. Nah, kalau untuk penjualan Roni nih ya, kita balik ke ikan salai itu, sehari itu kira-kira udah terjual berapa tuh, Ron? Tergantung. Kalau paling minim tuh paling dikit ya, itu 20 ekor itu. 20 ya per hari. Kalau paling banyak kira-kira? Pernah sampai 80 ekor, sampai 100 ya. Luar biasa. Itu kebanyakan orang-orang daerah kita yang beli atau orang luar? Dari 100% tuh kalau daerah itu cuma 30% lah. Oh, emang banyak yang minatnya ke orang luar ya gitu ya. Berarti selain dibeli sama orang-orang di sini, Roni saat ini juga kirim-kirim ikan salainya keluar gitu ya. Maksudnya ada pemesanan dari luar gitu. Ada. Cuman kita kerjasama sama pihak apa ini ya, yang di luar, misalnya kayak di Batam, di Pontianak. Kalau lewat Jakarta itu kadang cuman orang, ada juga sih yang pesan, cuman itu kalau ikan salai ini kan ada batasnya ya kan, ketahanan. Nah, apalagi ini nggak pakai pengawet ya? Iya, nggak pakai pengawet, kita alami. Iya, alami ya. Bisa tahan sampai paling lama 10 hari ya? Iya, cuman kita ambil 1 minggu lah biar lebih aman gitu 1 minggu ya. Itu pun mungkin
tergantung kering atau nggak keringnya ya, yang memang pas harus dibakar. Kering tuh. Karena kalau kurang keringnya itu pasti dia. Kalau ulat itu tergantung kita sih ngerawat ikannya kayak entah mana. Cara nyimpannya gitu ya. Mungkin pas kita beli itu belum terlalu kering ya. Iya. Kadang ikan itu kita harus jaga, nggak boleh ada lalat. Iya. Nah, kalau jamur itu harus presnya harus kuat. Jadi dia nggak berjamur. Oke. Tapi sejauh ini ikan-ikan salahnya Ron ini udah dipesan sama orang mana aja nih? Misal Batam, Pinang, atau paling jauh kemana lah dibawa ikannya nih? Paling jauh kemarin ada Singapura, Malaysia. Ya, itu karena Singapura kan masih dekat kan, dari Batam ke Singapura kan dekat. Ya tapi luar biasa ya, maksudnya udah sampai ke luar negeri ternyata ya. Dan masih sampai sekarang ya, masih kayak masih ada pemesanan dari luar gitu ya. Masih. Alhamdulillah. Mungkin itu gimana tuh ceritanya dapat linknya sampai bisa dipesan sama orang luar negeri itu? Gimana tuh? Apakah awalnya orang itu wisatawan ke daerah kita apa gimana tuh? Ya, ada juga yang orang kita itu kerja di Singapura, terus ada yang di Malaysia, ada juga tamu. Dia banyak sih, soalnya di situ di Batam tuh ada juga yang orang Batam yang beli terus dikirim ke Singapura gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini ada yang komplain nggak sama produknya Roni? Entah itu ikan salainya nggak awet, nggak sesuai yang Roni bilang apa gimana, ada nggak cerita-cerita yang kayak gitu? Awal-awal buka itu karena saya belum tahu gimana proses ketahanan ikan. Sekitar pernah sih rugi 2.500.000. Iya ya. Pernah rugi awal-awal pas nyampe di Pontianak itu ulat semua. Ya jadi komplain lah ya pembelinya ya. Nah, dari situ saya belajar kayak mana kemarin dari yang hal-hal yang kita memang kalau usaha itu memang harus ada ruginya dulu. Iya. Biar kita tahu belajar dari situ. Iya. Jadi itu ya. Di poinnya di sini ya teman-teman ya. Kalau namanya usaha pasti ada gagal-gagalnya ya. Nggak mungkin mulus aja semuanya Ron. Betul. Kadang kita kan kalau pas waktu rugi besar gitu kan kadang orang aduh udahlah mungkin rezekiku bukan di sini. Tapi enggak, dari situ dari kerugian itu kita bisa belajar salahnya di mana. Iya, salahnya di mana. Terus menghadapi saingan ya. Iya. Kadang di pasar baru kan itu ada 4 tuh ikan salai ya kan. Iya. Sebetulnya kita tuh nggak perlu sih iri-iri, rezeki itu udah diatur ya kan. Tergantung kita lagi usaha. Seandainya ikan kita kurang laku ya berarti kita ada kurangnya di situ. Kita bisa update gimana ikan kita, pertama kita promosinya lebih kencang ya kan. Iya betul. Nah, nggak perlu kita iri-iri sama sebelah, rezeki pasti ada. Itu pun kami pun alhamdulillah dibantu sama Disperindak itu memang apa ya niat lagi. Kalau orang tuh nggak betul nggak akan jalan usahanya. Iya. Nah, jadi udah tergantung niat kita lagi ya. Maksudnya untuk di Natuna sendiri pemerintah pun udah support, udah dukung gitu. Udah dukung. Melewati dari perikanan, udah juga kayak ada pelatihan-pelatihan gitu ya untuk pelaku UMKM segala macam sampai dibantu. Iya, sampai berangkat juga. Iya, berangkat untuk dilihat kayak mana di luar kan. Iya. Nah, kadang saya mau kasih dikit ya. Kadang orang tuh kita kalau diberangkatkan untuk pelatihan itu jangan mikirnya cuma pengen berangkat gitu, pengen nyampe tempatnya enggak. Tapi kita harus pelajari ilmunya yang kita ambil. Jadi ilmu yang di sana bisa kita bawa ke tempat kita. Kayaknya misalnya kayak packingan gitulah. Di sana kan sudah bagus dengan alat ini, bisa kita bawa ke tempat kita. Tapi kalau niat kita cuma pengen jalan-jalan, cuma ikut pelatihan itu ya udah habis di situ aja. Balik-balik usaha kita ya udah segitu-segitu aja ya, nggak akan berkembang gitu. Oke, jadi kita apalagi khususnya buat teman-teman yang
pengen berusaha gitu ya, pengen punya usaha ya harus punya pemikiran yang kayak tadi ya, kayak Bang Roni ceritain ini kan di sini Roni sharing-sharing gitu ya pengalaman-pengalaman dia. Nah, menjalani usaha ini tentu ada suka dan dukanya. Kira-kira ada nggak suka dan dukanya nih Ron yang mau Roni ceritain di sini? Ya, kalau duka dulu lah ya. Okay. Ya, biar lebih menantang gitu kan. Iya, menantang ya. Ya, soalnya kalau duka itu saingan aja sih. Saingan aja. Iya, tapi dari saingan itu bisa malah kita putar lagi biar lebih termotivasi lagi. Oke. Jangan kita jadikan saingan itu bikin kita lemah kayak gitu. Hambatan. Gitu ya. Iya. Oke, jadi menurut Roni saingan bisa malah bikin kita termotivasi ya untuk lebih baik lagi. Iya. Gitu. Harus kita update. Kalau sukanya tuh ya sukanya sih orang, soalnya ikan kebutuhan tiap hari kan, laku kan. Tetap laku gitu. Tetap ya. Laku. Dan mungkin dari usaha Roni ini Roni udah bisa mencapai beberapa hal yang mungkin selama ini belum terbayangkan sama Roni. Misalnya udah bisa kemana-mana atau udah bisa liburan, bahagiain orang tua. Mungkin dari sisi itu ada sukanya. Suka pertama ya pengen dulu tuh, sebelum itu kan mau makan aja masih tahan ya kan. Sekarang selera, udah alhamdulillah ya kan, dari makan aja orang tua pun udah terbantu. Dan ada sih niat sih maunya orang tua itu kalau udah makin tua kan gak usah kerja lagi kayak gitu kan. Iya, betul. Ya tinggal nikmatin aja lagi kayak gitu. Itu orang impian Roni ya. Iya. Membahagiakan orang jadi tua aja. Ya sebenarnya impian semua orang juga mungkin ya, semua anak-anak, tapi nggak semua orang juga punya kesempatan untuk mewujudkannya gitu. Tapi ya belajar dari yang Roni ceritain tadi, kita harus kayak satu, ilangin gengsi gitu ya. Kita yang mau sukses ya harus jalanin semuanya, harus terima resiko semuanya gitu ya. Dua tuh jujur. Itu jujur nomor satu itu sebetulnya. Kalau kita jujur tuh dimanapun kita pasti orang senang sama kita. Tapi kalau niat kita udah nggak baik, satu kali aja udah. Gitu kan? Betul. Nah, kalau untuk di ikan salai sendiri, selain ikan salai kan yang udah ada packingannya Ron ya, ada juga kayak udah ada produk baru ya. Iya. Ada, kita bikin olahan. Saya anak-anak Natuna yang milenial itu kan yang muda-muda kan saya rekrut tuh kan. Iya. Saya nggak ada sebagian yang saya pekerjakan sebagai karyawan, ada sebagian yang saya bantu buat usaha mandiri orang itu. Iya. Nah, jadi nanti kami mau bikin oleh-oleh Natuna itu. Sekarang yang kami produksikan sambal. Kan masih banyak itu kayak kernas. Iya, masih di olahan-olahan ikan pokoknya ya. Iya, karena itu kan ikan alhamdulillah nggak putus kan. Kita disupport juga sama pabrik yang di Salampa, pabrik Wandi. Nah, seandainya pas ikan susah, pas musim utara itu musim selatan itu kan ikan musim ikan telur tuh. Kadang kan ikan mahal. Nah, kita disupport juga sama Wandi yang di pabrik Salampa. Jadi ikan kita tuh disimpan sama dia. Jadi aman gitu kan. Terus ikan harganya pun tetap netral. Iya, stabil lah. Enggak kadang kan pas ikan susah kan ikan naik kan. Iya, kalau di pasaran kan jadi naik melambung harganya. Tapi dengan adanya pabrik Pak Wandi ini kita ikan jadi netral gitu. Jadi tetap harga biasa lah, nggak ada kenaikan kayak gitu. Iya, nggak naik yang drastis gitu ya. Oke. Berarti tadi kita singgung sedikit ke depannya Roni pengen buka oleh-oleh ya, maksudnya pusat oleh-oleh apa gimana tuh, dan pengen buka peluang usaha buat anak-anak muda milenial Natuna gitu ya. Bantu. Nah, terus
di situ kan di Pluit kan, itu rencana kan kalau ada orang-orang yang mau ngurus izin apa ini, izin kayak usaha gitu kan, kita bisa bantu juga. Untuk anak-anak muda, jadi mempermudah lah anak-anak muda itu untuk mulai berusaha sambil ada anak-anak stay kan yang sambil kuliah, anak SMA, jadi orang itu terbantu. Oke Ron, mungkin terakhir bisa Roni kasih pesan ya untuk anak-anak muda ataupun kasih motivasi lah untuk mereka, mungkin ada yang belum punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah gitu ya, terus juga modal nggak ada tapi pengen ada niat mau usaha, itu tuh gimana gitu, kasih pesan ataupun motivasi lah buat mereka Ron. Pertama itu jangan malas lah ya. Terus ada niat baik gitu. Terus kalau niat baik itu misalnya kita mau usaha ya kan, kita fokus aja usaha, nggak usah tergiur. Kadang sibuk main, sibuk apa itu kan, boleh main, sekedar hobi saja. Kebutuhan hidup itu nomor 1. Oke ya, itu aja ya. Oke, siap. Terima kasih ya buat motivasi yang diberikan sama Roni hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat adik-adik yang mungkin pengen juga nih punya usaha gitu ya, terus juga pengen membahagiakan orang tua gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup dan segala macamnya. Makasih Roni udah hadir di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai ya. Dan makasih juga buat sobat RRI dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Bisai chapter ataupun episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.